VCD ngomong-ngomong. Halo guys, selamat datang di podcast VCD ngomong-ngomong. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang nggak biasa nih. Biasanya kita datengin sesama mahasiswa buat ngobrol, tapi khusus kali ini ada yang spesial nih teman-teman. Karena kali ini kita akan membahas topik kepoin dosen VCD tuh. Jadi kami mendatangkan dua dosen VCD. Beliau-beliau juga nggak kalah fenomenal sama mahasiswa-mahasiswa lain. Yang satunya udah jago gambar, pastinya dong ya. Jago nyanyi lagi. Yang satunya lagi juga terkenal dengan kerecehannya. Sampai sempat menjadi pemenang dosen tergaring di awarding kemarin. Beliau juga merupakan ketua program studi di VCD. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama, please welcome our special guest, Paman dan Pak Kris. Halo. Halo Paman, halo Pak Kris, gimana nih kabarnya? Sehat. Halo. Pak Kris, gimana kabarnya? Sehat? Baik? Sehat, baik-baik nih. Thank you. Oke. Alhamdulillah, syukurlah semuanya sehat-sehat nih meskipun di Oh, masuk Pak, masuk. Masuk kok Pak, tenang. Oke. Ini sekarang Paman sama Pak Kris lagi di Surabaya atau di mana nih Pak? Kalau aku sih lagi di rumahku sih. Ini cuma virtual background ini. Cuma Oke, berarti masih di Surabaya rumah. Di rumah ya Pak. Ini rumahnya Pak Kris ini di Surabaya atau di luar Surabaya Pak? Di Surabaya, di daerah Citraland gitu. Jadi kalau dari rumah ke UC itu deket banget. Lebih lama ngantri lift-nya sih biasanya. Oke. Detail sekali ya. Kalau Pak Pandu, Paman lagi di mana? Saya di Surabaya sih, lagi apa ya? Ini between projects jadi agak santai. Jadi bisa denial. Pamer sih, Man. Pamer project ditanya di Surabaya atau enggak? Oh, liru. Saya di Surabaya di sini. Saya di Surabaya dan sedang tidak ngapa-ngapain. Ini di kosan. Ini virtual background. Oke. Ini tawon. Oh, udah kelihatan. Oh, kelihatan. Ini tawon. Tawon apa itu Paman? Ya ampun. Oke, Marsha. Oh, siapa nih Marsha? Ya, bukan. Semua dosen juga dapat. Pak Presiden juga dapat kok. Oh. Oke. Berarti Paman sama Pak Kris di Surabaya ya. Terpantau di Surabaya masih panas nih sampai sekarang ya kan? Oke, selain ada pembicara spesial nih, aku juga nggak sendirian nih, Paman, Pak Kris. Nah, ini aku juga ditemenin sama Steffi dan Elsa. Halo guys. Halo. Hai Elsa, Steffi. Halo Pak. Hai guys. Jadi kita ACC jam berapa ini? Oh, enggak. Masih libur nggak sih? Ini masuknya kan masih nanti ya Pak. Ini masih libur. Referensi. Aduh. Tidak cukup. Ya, jadi halo semuanya. Namaku Steffi dari angkatan 2019. Aku bakal jadi salah satu MC di podcast ini, jadi kalian bakal sering banget lihat muka aku. Jangan bosen ya sama aku. Oke, thank you Steffi. Ini kita sambil kenalan. Oke. 19, aku juga MC buka sama aku dan stay tune di podcast ini ya. Yeay. Oke, thank you Elsa. Nah mungkin kita juga mau kenalan juga nih sama pembicaranya. Ini mungkin ya masih mungkin ada teman-teman yang nonton mungkin masih belum kenal nih sama Paman sama Pak Kris. Jadi kita kenalan dulu nih. Oke, silakan. Mau siapa dulu nih, Paman atau Pak Kris dulu nih? Pak Kris dong. Oke. Silakan Pak Kris. Oke, aku Christian Anggrianto dari angkatan 1998. Perlu NIM enggak ya?
Oke. 1998. Iya, belum lahir ya? Iya, saya belum lahir, Pak. Sumpah. Ini angkatan 2000-2001, Pak. Iya. Ya ampun. Ya, aku dosen di VCD-UC. Aku udah di VCD-UC sejak 2006, sejak angkatan pertama. Kalau kalian tahu Bu Lisa itu salah satu mahasiswa aku di angkatan pertama. Saat ini sih aku dipercaya atau dijerumuskan untuk menjadi ketua program studi Visual Communication Design. Ini udah putaran kedua, semoga putaran terakhir dan segera digantikan. Kok ini jadi pesan dan kesan dan harapan sih. Iya. Gitu sih. Bidangku di branding. Kalau ada yang tertarik tahu, kasihan banget. Nggak, Pak, saya tertarik tahu kok. Oke, thank you. Terharu aku. Udah deh, ke Paman aja. Oke, thank you Pak Kris. Nah, sekarang kita ke Paman nih. Oke, Paman. Saya Paman. Biasanya sih dipanggil Paman. Cuman nama aslinya memang paling jarang muncul. Nama aslinya Pandu Rukmi Utomo. Cuma lebih mudah kok dipanggil Paman. Soalnya lebih santai. Kalau Pak Christian branding, saya lebih suka ke hal-hal yang persinggungan antara desain sama masyarakat, mungkin sama sosial kali ya. Ya sebenarnya sih lebih suka kayak bikin project-project eksperimental gitu sih. Jadi kalau umpamanya kita kita lihat kan sebenarnya desain itu fungsinya banyak. Nah, saya suka eksplorasi sebenarnya desain ini selain untuk komersil bisa kita pakai apa aja sih. Jadi ketertarikannya lebih ke hal-hal yang seperti itu saat ini. Oke. Nah, karena kita udah kenalan nih, kita juga bakal mulai ngomong-ngomong dan ngepoin dua dosen VCD ini nih. Nah, biasanya kan dosen nih yang nanya-nanya kita mahasiswa. Nah, sekarang dibalik nih. Kita yang nanya-nanya dosennya. Terus kita udah ngeliat nih, kayaknya teman-teman aku kayak Elsa, Steph ini udah pada berhasrat mau menanyakan sesuatu. Jadi Paman sama Pak Kris sepertinya harus mempersiapkan diri ya. Karena jarang-jarang kan kita dikasih kesempatan buat ngepoin dosen. Sekarang kita bakal ngomong-ngomongin nih di sini. Sebelumnya teman-teman juga pasti ya udah nggak asing lah ya sama Pak Kris, karena kan beliau juga merupakan kaprodi di VCD, jadi udah pada nggak asing nih. Tapi mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih Paman itu siapa. Tadi udah dijelasin juga, Paman adalah salah satu tutor dosen VCD yang nama aslinya adalah Pak Pandu Rukmi Utomo. Nah, tapi menariknya beliau itu dipanggil Paman. Nah, aku nggak tahu nih, kenapa Paman itu dipanggil Paman. Tadi katanya biar enak aja gitu, biar santai. Tapi asal-usulnya Pak Pandu dipanggil Paman ini apa sih? Kenapa nggak dipanggil Pak Pandu aja gitu? Asal-usulnya apa? Kenapa, Paman? Panjang ya. Ini sejak dari zaman mahasiswa. Jadi waktu itu seangkatan yang mukanya boros kan ada 2 tuh. Boros nih maksudnya gimana? Jadi mukanya itu terindikasi lebih tua daripada umurnya. Kan aku sebenarnya brewok udah cukup lama. Akhirnya kandidat nama yang paling sering muncul itu kan adalah dipanggil Pak D. Tapi masa Pak D-nya ada 2 ya kan? Jadi kita harus cari alternatif. Terus celuk sapa? Celuk Paman naik. Ya wis lah. Jadi semenjak itu dipanggil Paman, teman-teman taunya Paman, dan akhirnya sampai sekarang pun ya manggilnya Paman. Aku sendiri pun juga lebih santai kalau dipanggil Paman daripada itu ada anak ACC Pak Pandu. Siapa ya? Jadi tidak mengenali diri sendiri. Pak Pandu siapa ya? Sering bingung. Dan itu juga jadi jadi pembeda antara ini kayaknya kenalnya barusan apa udah lama. Kalau selamat pagi Pak Pandu, ini kayaknya anak baru. Atau mungkin kalau orang lain ya
kalau di luar ketemu orang, gimana Mas Pandu kabarnya? Oh, ini berarti bukan dari tongkrongan kita. Oh, jadi kelihatan ya mana yang orang dekat, Iya. mana yang orang baru. Oke, Iya, oke. iya, oke. Jadi Ketahuan. Paman itu udah lama ya, sebelum masuk UC berarti. Iya. Oke. Jauh sebelum masuk UC. Sampai terbawa sampai sekarang. Hmm. Oke, menarik, menarik. Kalau Pak Kris kira-kira ada nggak panggilan lain selain Pak Kris gitu? Banyak. Yang mana ya? Ada Mungkin yang ada. sedikit senasib sama Paman sih dulu karena namaku pasaran banget di sekolah dulu di SMP gitu. Kristiannya kan banyak. Jadi diidentifikasi dari ukuran. Kalau Starbucks itu kan tall, venti, grande. Jadi kalau di sekolahku dulu ada yang namanya Christian small, ada yang namanya Christian big. Heran pasti kenapa kok big ya. Ukurannya kan seperti inilah. Jadi karena ukuranku makan tempat dan menonjol sekali, jadi aku dapat yang Christian big waktu itu. Itu juga kayak Paman juga, jadi kebawa sampai kerja sih. Jadi beberapa temen yang di organisasi mahasiswa zaman kuliah sekarang udah beberapa ada di UC juga, ya panggilan itu nempel akhirnya. Jadi panggilannya big. Seperti itu. Ada panggilan satu lagi, Susu. Susu ini mirip Paman sih, sebetulnya versi lain dari Paman ya. Itu karena dulu ada dosen namanya Pak Ferry. Pak Ferry itu panggilannya Papi. Jadi karena dosennya cowok cuma 2 di VCD waktu itu, Pak Ferry panggilannya Papi, akhirnya aku dipanggil Susu. Alias Om. Itu juga kebawa sampai sekarang sih. Jadi panggilan yang muncul di UC antara Pak Dik, Kobik, atau Pak Susu. Kayak gitu. Oke. Panggilan yang ada. Jadi unik-unik ya panggilan dosen-dosen kita di VCD gitu. Oke. Kita nyantai sih soalnya ya, Man ya. Mau dipanggil apa aja juga nggak ada masalah. Oh, oke. Oh, atau kombinasi keduanya, Pak. Kayak kalau umpamanya ngenalin anak-anaknya dosen-dosen. Oh, ini Om Paman, ini Om Susu. Oh iya. Ada anaknya Bu Marina misalnya itu kalau dikenalin ke kita itu Om Paman, itu Om Susu. Anak baru pada bingung. Kenapa namanya Om Paman? Iya, bener. Oh, anak baru ada yang itu, yang masih malu-malu. Jadi manggilnya kayak, Pak Paman mau ACC. Pak Paman. Boleh, Pak Paman. Mungkin dia bingung. Mau manggil beneran atau bukan? Atau kalau yang, ya ada lagi juga temen kalau masih agak sungkan-sungkan, bukan sungkan-sungkan sih. Sama lah, dia ngerasa perlu ngasih bukan perbedaan. Jadi kalau orang yang lebih tua kan dipanggil Mas. Ya sudah dikombinasi Mas Paman. Ya gitu. Saya sudah terbiasa kok. Apapun di tempat kita santai. Terima aja. Oke. Lucu ya, tapi dari zaman kuliahnya kayak ada nama panggilan gitu yang nempel sampai sekarang. Kayaknya asik ya waktu kuliahnya dulu. Boleh dong tanya sama Paman, dulu kuliahnya ngambil jurusan desain kah atau bukan? Pokoknya asik banget. Terus kuliahnya gimana? Saya tata ngambil komputer di Ubersatpam ya, Man? Terus dihukum, Mbak. Durasi. Ada durasinya. Oh, nanti kan dia. Aduh. Oh, ini no edit, Pak. Serius? Iya. Katanya diedit, gimana sih? Editnya dikasih figura nanti, gitu aja. Filter. Cuma dikasih figura. Editnya filter. Iya, kayak gitu. Oke, gimana nih, Taman? Tadi apa? Oh, kuliahnya dulu ngambil, jelas lah ya, kalau aku ngajar DKV ya, kuliahku pasti ngambil DKV otomatis.
Aku dulu di ITS. Nggak terkenal sih kampusnya. Bocok di ujung dan nggak ada apa-apa di situ. Deskripsinya mirip UC ya? Pojok di ujung nggak ada apa-apa. Oh iya, Tapi UC itu masih berada, Pak. Maksudnya di tengah peradaban. Kalau kita dulu itu betul-betul kayak yang hijau, memandang hutan, ya begitulah. Oh, tetap UC ya, Man? Ya, tetap ya. Kayaknya sama ya. Iya. Deskripsinya mirip-mirip. Hidup kampus di ujung. Oke. Jadi Kalau sekarang sih mestinya tempatnya udah lebih berkembang sih, kayak UC juga kan sekelilingnya udah pada mekar tuh. Jadi pemandangannya lebih apa ya? Lebih beragam. Nah, lebih beragam. Oke. Kan pas masanya Bapak perang beragam. tanya Pak Christian dong, UC waktu 2006 kayak gimana, Pak? Iya gimana Iya, Pak? emang gimana Pak? Pak, mohon maaf masih di Masih mute. mute ya. UC 2006 itu waktu aku pertama masuk, sebelum aku masuk itu ada Pak Ferry sama Bu Sheni udah. Pada waktu aku pertama kali ngantor, kita ngantornya itu nggak di gedung UC. Kalian ada kafe di Jiwok yang di ujung itu, apa ya namanya? Yang di dekat ruko. Yang kalau kita lewat lontar, terus ada kafe madep. Jelasin ya. Jadi kita ngantornya di ruko situ sih. Tahun 2006 itu bulan Mei. Terus kayak Bandung Bondowoso itu bulan Agustus angkatan pertama udah masuk, gedungnya udah jadi. Jadi pertama kali kita benar-benar ngantor di ruko yang sekarang jadi kafe itu. Kafenya yang di sebelahnya Krans House itu loh. Ada yang tahu nggak? Oh, DS Bistro ya, Pak? Ya, DS Bistro. Itu kantor UC pertama kali di DS Bistro. Wow. Terus kalau ngajarnya? Kalau ngajarnya dulu gedung UC itu cuma ada 1, 5 lantai. Jadi kita mesti berhimpit-himpitan gitu. Kok jelek banget ya berhimpit-himpitan. Ruangnya masih terbatas sekali, tapi karena mahasiswanya angkatan pertama itu cuma 300 orang, untuk semua prodi 300. Jadi ya masih cukup-cukup aja sih. Tapi di tahun-tahun berikutnya karena kita makin berkembang, program studi VCD sama INA itu sempat juga punya studio yang terlepas dari UC. Jadi gedungnya beda sama gedung UC sekarang. Gedungnya itu yang di ruko, deket yang di apa itu ya? Dormitory-nya UC itu yang di ruko di dekat patung kuda itu. Di situ dulu kita juga ada studionya. Gitu. Oh, menarik ya. Sudah berkembang jauh banget ya. Jadi selama ini Jauh Bapak banget. ketemu pembangunan terus ya, Pak? Iya, kita digeser sini, geser sana. Alamin semua. Berarti selama ini nyampe 2006 ya, Pak? Iya, dari 2006. Oh, gitu Yang jadi. sekarang towernya keren banget loh, kalian Iya, belum Pak, pernah kan? udah datang. Udah lihat ya? Udah. Keren banget. Bagus, guys. Lihat. Harus Bisa lihat. dilihat di IG-ku, bisa di like. Kebetulan ada lomba foto UC. Aku ikutan. Kalau mau nge-like silakan. Promosi ya. Sambil promosi. Gak apa-apa. Siapa tahu menang, Pak. Kita Amin. dukung kaprodi kita. Iya. Go Pak Christian. Gue bagus ya, menang. Ya, terus. Jadi, sudah jadi kaprodi sejak kapan ya, Pak? Kaprodi itu ngapain aja? Kapan ya? Tahun 2013, aku jadi wakil ketua program studi waktu itu. Tapi karena studiku nggak selesai-selesai, S3ku nggak selesai-selesai waktu itu, akhirnya diturunin dulu, jadi dosen biasa. Terus begitu udah mendekatin selesai S3ku,
dihantamlah aku dengan posisi ini, dibalikin jadi kaprodi sekarang malahan. Kalau kaprodi ngapain aja, kerjaan utamanya meeting dari pagi sampai sore. Wah, Terus nanti muncul tulisan dari bawah. Padat banget, masuk nggak ya ini? Halo? Iya Pak. Nah, Keren. sudah. Itu disconnect. Terakhir di mana nih? meeting dari pagi sampai sore, Pak. Oke. Ya kerjanya paling banyak meeting sih, karena kita mesti koordinasi sama universitas tentang program-program yang mau diadain di program studi. Terus juga mesti koordinasi dengan universitas. Jadi kerjaan utamanya di situ sih. Jadi mesti manage VCD dengan universitas, juga mesti manage VCD dengan dosen-dosen dan dengan mahasiswanya. Jadi kerjaan utamanya di situ sih. Kalau ngajarnya tetap, karena aku juga dosen itu tanggung jawabnya Tridharma namanya. Tridharma itu pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Jadi itu pasti nggak akan lepas dari semua dosen. Wih, serius sekali jawabanku. Iya. Gak apa-apa, Pak. Sebagai kaprodi. Mbaknya sampai kaget. Salah. Sampurna. Ya. Bersihin piring dari tadi nggak selesai-selesai. Glitch piringnya. Ini berarti udah kaprodi berapa tahun ini, Pak? Kaprodi udah 3 tahun. Berarti dari tahun 2018. Nah, tahun itu ada suka dukanya nggak, Pak? Jadi kaprodi VCD UC. Dukanya banyak, sukanya kok belum ketemu ya. Lebih mudah ngomong dukanya nih kayaknya. Kok duka? Aku orangnya sebenarnya mirip kayak Paman, jadi aku suka hahaha hihi, terus ngobrol-ngobrol, terus kongko sama mahasiswa. Tapi begitu jadi kaprodi itu luxury yang hilang dari aku. Jadi untuk ngobrol kongko sama mahasiswa di kelas itu waktunya nggak ada sekarang. Apalagi sekarang pandemi, itu sulit sekali ngatur waktunya. Iya, benar-benar. Sekarang susah sih. Kalau pandemi gini mau ngobrol-ngobrol harus Zoom dulu. Belum kehalang sama internet nanti lemot, buffer. Iya. Karena ya dosen-dosen di VCD itu kan nyantai semua ya. Jadi kita nih seneng mingle untuk ngobrol, terus gibah bareng. Itu hobi terutama kita. Tapi karena kondisi sama tugas-tugas yang menghantui di pojokan sana, itu kita nggak bisa ngelakuin lagi sekarang. Itu sih. Kalau sukanya adalah dengan jadi kaprodi ini bisa ngatur-ngatur orang, perintah-perintah dan harus dituruti. Enggak. Peluang untuk bikin program-program yang inovatif dan lain-lain itu peluangnya lebih besar. Karena kita punya link yang lebih, karena kita kaprodi, jadi kredibilitasnya naik. Meskipun di kampus dibilang garing ya, tapi kredibilitas di luar tuh naik karena ada title-nya kaprodi gitu. Itu buka peluang sih untuk networking, untuk join project dan lain-lain, untuk menyenangkannya. Oke. Menarik. Suka dukanya. Kukira tadi sukanya beneran nggak ada sih, Pak. saya agak rada-rada panik ini, waduh. Tadi itu juga aku panik, ini berusaha mikir kira-kira apa yang bisa dibohongin buat isi pertanyaan tersebut. Akhirnya ketemu. Hebatnya anak desain di situ sih, bikin konsep dan gombes. Iya. Perlunya Ada kecakapan. desain dan komunikasinya penting. Betul.
Bener. Betul sekali. Iya. Tadi Oke. Pak Kris kan bilang nggak dosen-dosen di VCD itu suka mingle, suka kongko-kongko gitu ya. Kalau buat paman dulu kan nggak suka nongkrong-nongkrong gitu. Sekarang kayak terpengaruhnya gimana kalau di kuliah online gitu? Kayak tambah Aduh, susah komunikasinya sama anak-anak atau gimana? aku lumayan lumayan ngerasa pandemi ini impact-nya gede banget. Memang gimana? Buat aku mungkin sama juga sih kayak Pak Kris dan dosen-dosen lain. Sebenarnya ngajar itu kan yang serunya waktu justru interaksi sama teman-teman di luar kelas. Kalau di kelas itu kan lebih banyak kita menyampaikan materi. Tapi sebenarnya hal-hal besar itu banyak terjadi justru di pembicaraan-pembicaraan di luar kelas. Waktu kita nongkrong lagi makan di kantin terus ngobrolin ini itu udah di situ ACC kalau mau jadi format bukan ACC jadi kayak ACC tapi formatnya jauh lebih santai dan kalian bisa bisa mengeluh apapun gitu ya kan kayak itu susah banget gini bla 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 lah ya kan sebenarnya bisa kita ginikan bisa kita ginikan bisa kita ginikan lah kamu ngapain soalnya aku kemarin tuh begadang berjakannya jadi nggak selesai ya kan di briefingnya kan nggak pakai begadang briefing tugasnya kan bukan iya kan briefing tugasnya kan bukan tugas dikerjakan H-1 enggak atau dikerjakan dengan begadang enggak tapi kenapa kok pakai begadang hal-hal lucu kayak gitu tuh munculnya justru di luar materi kelas gitu loh nah Iya. begitu pandemi wih gila rasanya kayak sweet spotnya hilang, tinggal ACC resminya itu lumayan bikin stres kalau ke aku. Alasan seperti itu membuat aku terpanggil. Kenapa emang? Kenapa nih Elsa? Kenapa Sa? Ini bakal di-share di YouTube loh guys. Ya enggak apa-apa, ngomong aja. Loh, nggak apa-apa. Ya, saya sih tipe yang sering banyak alasan ya kalau ke ACC. Oh. Loh, tenang saja. Banyak alasan. Nimnya berapa tadi? Dosen PA-nya siapa tadi? Apa? Klarifikasi, Sa. Enggak, Pak. Tapi saya selalu tetap tepat waktu. Mungkin seadanya tapi tepat waktu. Dan bangga akan hal itu. Oke. Nah, langsung ke freeze. Elsa langsung ke freeze. Langsung kabur dia. Di saat kayak gini, internet trouble itu bagus, Paman. Bisa dibuat sembunyi. Ini Elsa pasti nangis di pojokan ini. Aduh. Tapi, Paman, aku mau nanya nih. Kan sekarang ACC online. Beda kan pastinya ACC pas offline gitu. Ada nggak sih perubahan habit ACC-nya Paman? Mungkin pas offline misal Paman itu cepet ACC-nya, terus pas online ini jadi lama gitu misal. Jadi slow rise gitu. Itu ngaruh nggak? Itu lumayan. Jadi gini, yang kamu omongkan itu kan sebenarnya konsekuensi logis dari media yang kita pakai yaitu pada waktu kita pakai waktu kita transisi dari analog ke digital ke virtual seperti ini otomatis kan banyak sekali hal-hal kecil menyenangkan yang hilang. Contohnya kalau sekarang aja kita cuma bisa melihat loh udah selesai nangisnya Elsa. Aku kembali, hai semua. Halo Elsa. Hai Elsa. Udah jauh. Kembali ke laptop, ayo. Aku kayak barusan pernah rasain ini. Persis kayak gini. Aduh, kenapa tuh Paman? Nggak tahu, kadang dejavu. Persis, jadi marah-marah Elsa muncul di kotak itu langsung pernah. Oke, kembali lagi masalah media. Waktu kita transisi ke media daring, otomatis sekarang aja kita kan cuma bisa 2 dimensi ya, visual sama audio. Tapi pada waktu kita ketemu langsung kan anak yang datang nggak mandi itu juga baunya unik. Terus habis gitu
Terus habis itu gestur-gestur kalau teman-teman lagi panik, terus habis itu yang kakinya digoyangin lah, yang gigit-gigitin kuku lah. Hal-hal kayak gitu kan nggak muncul kalau waktu daring. Terus selain terpangkasnya semua itu juga akhirnya ya apa ya, kita ngomongnya harus gantian, nggak bisa kayak kalau di kelas kan, kalau kita guyon kan bisa saling menimpali langsung kan. Lu nggak gitu, gini loh, wah, ya gini, wah, lebih cepat gitu loh. Jadi memang pada waktu daring itu semuanya jadi lebih lambat sampai dengan sepertiganya. Lalu kemudian kita kehilangan sense of time. Wah, kalian ngerasa nggak? Kayak kalian tuh nggak ada transisi antara hari libur dan hari sekolah. Rasanya semua weekend. Kerasa banget. Iya, Rasanya kerasa. semua weekdays. Nah, kayak gitu. Itu juga lumayan bikin stres. Jadi kayak moro-moro udah Sabtu, tapi Sabtu harus ngurusin anak-anak ACC. Soalnya yang harusnya ACC Jumat, mereka telat. Nggak ACC-nya jadi Sabtu. Ya nggak apa-apa sih. Terus habis itu juga teman-teman juga apa ya, level telatnya juga semakin berkembang. Nah, Sudah kalau upgrade. umpamanya dulu ACC jam 1 di kelas, jadi kalau umpamanya kelasnya selesai kan jadi nggak bisa ACC. Tapi kalau sekarang karena kita online, jadi rasanya setiap hari itu kelas jam 11 malam, Pak ACC, oh ya sini. Kadang-kadang pagi buta gitu, jam 7 Pak ACC, ya Allah aku bahkan belum gosok gigi guys. Pagi buta jam 4. Oh iya, jam 4 guys. Tapi anak-anak tuh jam 7 tuh banyak yang apa namanya masih hangover gitu, kelas itu sambil hangover. Sampai rambutnya malik kabeh. Iya, semburat semua, cedar. Wah, ada singa. Kalau Pak Kris gimana Pak? Perubahan Pak Kris dari offline ke online? Kayaknya nggak beda jauh sama Pak Pandu, atau mungkin ada perbedaan? Nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh. Memang dari yang tadinya 5 dimensi pertemuannya, bisa tahu bahwa mahasiswa ini terakhir mandi kapan. Terus sekarang boro-boro ngeliat mahasiswa, kadang-kala kita cuma lihat profile picture ya di Zoom. Itu beda banget. Jadi Elsa udah mandi belum? Gimana ya Pak? Oh iya sampai sini Sa. Nggak apa. Itu Ternyata kan tetap 5 dimensi. Tetap 5 dimensi. Nggak ada ya laptop bisa ngeluarin bau-bauan sesuai dengan yang diajak ngobrol. Wah, teknologi kayaknya belum sampai ke situ, Paman. Menarik. Menarik. Bisa buat TA nanti ya. Bisa buat project ini. buat project. Ada yang Zoom kelas di kamar mandi, bahaya dong. Iya, ada loh tungguan. Jadi moro-moro ada suara kayak apa? Suara Nge-flash. sensor loh. Nge-flash. Cokro. Ya nggak apa-apa sih. Ya namanya juga teknologi ya. Cuma boleh di-mute gitu. Di-mute. Iya, emang. Tapi sebenarnya kita juga ngerasa sih, karena kan kalau dari angkatan 2019 kan juga transisi juga kan, kita juga ngerasain offline, sempat merasakan offline, terus tiba-tiba ke online, emang rasanya beda banget, ya kan Steph? Iya. Apalagi kalau misalnya offline itu stresnya stres bersama. Pas Iya. sendirian. Teman-teman. Aduh, aku stres. Kalau mau Kalau tanya-tanya offline, itu langsung lebihan, nggak nunggu dibales atau cuma dibaca sama dosen. Iya. Wah. Bisa dicekik di tempat kan kalau nggak progres. Kalau offline itu paling nggak, kalau lagi bosen kalian bisa turun sih ke lantai 1, terus paling nggak Iya, ke nyemek. minimarket, terus beli jajan, terus kongko bentar di situ sama teman-teman. Ini kalau online kan lagi bete, paling jalan ke kulkas, cari makanan di kulkas, terus nggak nemu apa-apa. Iya. Itu kalau nemu makanan, kalau enggak ya bete lagi. Iya. Ngambil wortel, roti kentang. Iya,
kerasa banget sih perbedaannya. Jadi selain dari sisi dosen, kita mahasiswa juga ngerasain. Iya juga mengingat snack di UC itu mie Pinang Sia. Iya, Goreng. Terus bener. Ngomong-ngomong, kalian dulu pernah nggak kira-kira sebelum semua ini kalian, ya Allah enak ya kayaknya kalau bisa kuliah di rumah terus. Iya, Mikirnya nggak sampai. capek banget, ternyata beneran kejadian. Kejadian dan ya Allah nggak enak ternyata ya. ternyata nggak enak. Rasanya kayak dijebak gitu loh. Kayak ada di dekat ranjang tapi harus kerja tugas. Iya, Nggak Bener. sadar juga. Betul sekali. Apalagi kalau kayak kasurku kan lumayan posesif tuh, jadi kadang-kadang bangun pagi itu setengah mati. nempel nggak bisa keluar. Aku udah melek, Iya. tapi kayak nggak bisa gerak. Ya Allah, kasur ini kenapa sih? Terlalu posesif. Tindian, man. Kenapa? Ternyata tindian. Kalau tindian kan ada mbak pakai putih-putih di Kasurnya sebelah. Poses. Bukan posesif, poses. Aduh, mulai keluar nih jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Keaslian. Jiwa-jiwa sakit jiwa. Aduh. Curhat nih, kalau yang online ini terkait sama Kak Prodi, kalau dulu waktu masih offline, kalau kita dijadwalin meeting tuh meetingnya teratur sih, jadi dari jam 8 sampai jam 10, nanti jam 10 sampai jam 12. Kalau sekarang tuh bisa yang satu 8 sampai jam 10, 10 sampai 12, tahu-tahu ada meeting keluar jam 9 sampai jam 11. Jadi sekarang ini dosen-dosen ini punya kemampuan earphone kiri meeting A, earphone kanan meeting B. Jadi kita beneran sampai segitunya sih. Otak kita udah split ini. Jadi itu sih. sering double zoom gitu ya, Pak? Double Zoom. Yang bikin jadwal semakin biadab. Udah bikin pokoknya secepatnya. Iya, itu juga saya. sering sih. Itu juga sering saya dengar sih dari dosen-dosen. Ada meeting ya? Iya, saya double zoom ya. Saya jangan dipanggil dulu, saya dengerin yang sini dulu. Jadi gitu biasanya. Saya jangan dipanggil dulu. Aku dengerin zoom ini. Kalau udah selesai baru zoom yang satu lagi diurusin. Gitu sih. Jadi emang Rekodku 3 meeting sih. wah. Kalau kayak gitu gimana Pak baginya? Endingnya nggak ngerti apa-apa sih aku. Nah, Masuk doang, nggak masuk otak. aduh. Iya sih, saya 3 meeting ya. Gimana caranya biar bisa masuk semua? Double meeting aja susah, apalagi 3. Ya. Ayo nih, kalian mau nanya apa lagi nih? Mumpung ada dua Kita dosen. yang nanya, Pak. Kita yang nanya, Loh, Pak. Jangan. Giliran kita ini. Dan mana yang paling menjengkelkan, Bu? Ayo, siapa ayo? Sebutkan nama dan NIM lengkap kalian sama dosen PA. Waduh, Kita pakai NIM orang lain aja, guys. Oh ya boleh, digeser aja. Emang Paman mau nanya apa kalau misalnya mau nanya ke kita? Kalian liburan ngapain nih? Ayo. Oh, kita produktif, Paman. Kita SU soalnya. Iya, SU nggak libur. Wah. Salah, Paman, pertanyaannya. Ya juga Jawabannya ya. bagus. Tapi gini, maksudnya bedanya liburan kali ini sama liburan kalian yang kemarin-kemarin apa tuh? Maksudnya liburan sebelum kalian sekarang kondisi seperti ini sama yang sebelum-sebelumnya. Apa perbedaan yang paling signifikannya? Nggak Terus bisa habis itu apa? keluar. Iya, benar. PKM. Iya, Iya. cuma di rumah. Iya, perbedaannya itu sih. Mau liburan kemana juga. Mau keluar takut. Kalau aku
dari 2 tahun lalu kan aku tuh mahasiswa kupu-kupu. Hah? Jadi aku selalu tidur 15 jam tiap libur. Sekarang bangun jam 7 pagi meskipun libur. Ternyata jadi aktif itu ada suka dukanya. Ada suka dukanya. Kalau temanku dulu ada yang agak ekstrim masalah ini. Apa ya sesama mahasiswa kan jangan mahasiswa deh. Sampai lulus pun kita kan juga masih sering sambat tuh kayak ya Allah ngantuknya kurang tidur. Temanku ada yang menanggapinya dengan cool. Lah santai aja ntar juga kalau mati tidurnya banyak. Yo gak ngono teorine. Kayak gitu. Nah gitu konsepnya. Dia tuh termasuk orang yang lumayan bolos kalau kurang tidur atau apa. Jadi pagi-pagi gitu udah sarapan aku tanya. Wih gila pagi bener. Belum tidur. Bukan sudah bangun. Oh, temanku juga ada yang kayak gitu. Kalau ngomongin tidur hanya simulasi kematian. Oke. Ekstrim sekali ya. Tidur hanya simulasi kematian. Aduh. Emangnya tipe-tipe mahasiswa Kalau tuh. orang yang suka ngejuk dan depresi menjadi satu. Terima kasih VCD. Tenang aja, kalian semester berapa sih? Naik semester 5. Habis ini Semester 5 5. ya? Oh ya. Berarti nanti habis ini bakal lebih berat. Jangan khawatir, tambah stres toh. Oke. Makasih, Pak. Makasih Pak Paman. Kami akan berusaha keras menambah tingkat kesetresan kalian. Jangan khawatir. Tidak. Tidak, jangan. Tapi ngomong-ngomong soal mahasiswa sama kuliah nih, Paman sama Pak Kris itu biasanya ngajar mahasiswa apa? Mahasiswa semester tua atau semester baru gitu? Oke, siap. Waduh, Pak Kris masih di mute? Kalau aku sih ngajar yang semester atas ya, jadi mata kuliahku biasanya mata kuliah semester 6, 7, 8. Kalau mata kuliah yang aku ampu biasanya academic writing atau research methodology. Sama tugas akhir, itu sih biasanya. Siap-siap Belum. kalian. Bentar lah. Ya, sebentar lagi ya. Tapi Pak Kris pernah sempat dapat buat ngajar anak maba belum, Pak? Mungkin semester 1, semester 2 gitu. Pernah sempat kah? Di awal-awal ya, jadi yang angkatan awal-awal itu karena dosennya cuma 4 biji, itu kita ngajar semua mata kuliah dari semester 1 sampai akhir sih. Jadi angkatan 2006, 2007, 2008, itu aku sempat ngerasain ngajar yang basic design atau 2D, 3D itu ngalamin sih, tipografi. Oh, jadi masih sempat merasakan ya ngajar anak maba juga. Kalau menurut Pak Kris lebih enak mana? Ngajar maba atau anak yang udah semester tua? Kalau ngajar yang siswa baru itu menyenangkannya masih lugu-lugu gitu sih. Kalau lugu kenapa, Pak? Lebih bisa Misnakan. Nah itu sih. Kalau yang semester tua itu sudah energinya udah pada habis, sudah lelah hidupnya gitu kena di sini. Seperti kalian habis ini loh. Habis ini. Sudah cukup lelah kok, Pak. Iya, saya udah di semester 5 udah cukup lelah ya. Apalagi nanti naik ketemu Pak Kris juga. Oke, Lelah oke. kena dead jokes kamu. Aduh. Iya, emang Pak Kris terkenalnya dengan kerecehannya gitu. Jadi sudah tidak kaget. Udah rebranding soalnya aku. Oh, Untuk angkatan awal tuh terkenalnya killer sih. Jadi karena sudah bosen dengan predikat itu, aku rebranding sekarang. jadi Tapi nanti kalau bosan rebranding lagi ya, Pak. Ya kalau udah bosen nanti rebranding balik lagi. Kayaknya sih di angkatan kalian sih aku bakal balik killer. Jangan, Pak. Wah, jangan dong, Tidak, Pak. jangan, Pak. Jangan dong, Pak. 2020 aja, Pak.
Jaga jarak. Oke. Kalau Paman nih, Paman lebih Paman pernah ngajar semester maba sama tua nggak? Yang nggak Sama kayak pernah itu ngajar, yang nggak pernah itu ngajar anak TA sama anak semester 7 kayaknya nggak pernah. Kalau ngajar orang yang sign kanan belok kiri gimana? Pernah, Man? aduh. Ya, kalau ngajar enggak sih, Pak. Kalau ditemani konsultasi, temani diskusi pernah. Aduh. Jadi kayaknya aku dari apa yang anak semester akhir yang aku enggak pernah megang rasanya. Enggak pernah ngajar. Sisanya sih udah pernah semua. Kalau pegang? Kalau megang iya. Megang. Lari orang tuanya, Man. Kan ngajar Pak judulnya, Pak. Mengajar Pak maksudnya. Aduh. Saya mulai bingung merespon kerecehannya Pak Kris. Elsa, Steffi, tolong saya. Nyesel nih. Nah, kalau Pak Pandu sendiri lebih suka ngajar yang mana tapi? Kalau misalnya disuruh milih. Suruh milih? Kalau saya disuruh pilih lebih suka yang mana? Mungkin kayaknya sama nggak kayak bisa Pak Kris. Nggak bisa dibandingkan deh. Jadi kayak kalau suruh milih antara suka mana, pentol, terang bulan atau Kok disamain? Nggak, maksudnya itu kayak kita hanya makanan di mata Pak. Iya. Paman. Kita disamain sama terang bulan, tentang. Jadi mungkin gambarannya gini deh. Tiap tahun, tiap angkatan, tiap generasi, tiap semester itu rasanya kan unik-unik. Mereka punya rasa unik yang hanya yang rasa itu hanya punya mereka gitu. Jadi pada waktu aku rasa sih. Bukan, Pak. Banding dong makanan. Five yang berbeda. Kalau rasa nanti salah tangkap. Nah, lalu kemudian pada waktu kalian semester 1, semester 1, 2, terus kalian naik ke 3, 4, lalu kalian naik ke 3, ke 4, 5, 6, itu juga ada transisi yang berbeda juga. Jadi kalian berkembang, referensinya bertambah, diajak ngobrol yang berat-berat mulai nyambung. Sambatnya juga udah mulai hal-hal yang rumit-rumit gitu loh. Kalau awal-awal, ya Allah, kerjaanku ini tidak ada habisnya. Apa tuker sama kerjaan saya? Sini kalau mau. Ya, jadi kayak awal-awal lah gitu. Nanti terakhir-terakhir itu sambatnya sudah berbeda. Sudah, gimana ya untuk memulai bisnis ini loh Pak? Aku tuh bingung soalnya, sambatnya mulai lebih berkembang gitu. Ya? Mulai berkembang. Nah itu menarik. Dan tiap angkatan tuh sambatnya beda-beda, seru kan? Makanya aku nggak bisa milih suka yang mana, karena kalau bisa tak makan semua ya tak makan semua gitu. Makanan lagi. Aduh. Maksudnya itu keliru. Podcast ini banyak klarifikasi langsung ya. Habis ngomong apa langsung jadi gini maksudnya. Makanya hati-hati kalau ACC sama aku nanti ya. Emang kenapa Pak? Jadi banyak tawa ini. Suka cari-cari. Wah. Ini apa bagus nih buat teman-teman kita yang nonton. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau nanti dia tips buat ACC. Itu benar. Tips nih. Kalian ini selama ini kalau umpamanya ACC enggak keterima dan terus revisi, kalian stres enggak? Oh iya dong. Tentu saja. Mereka stresnya kenapa kira-kira? Nggak dipilih-pilih pastinya kan? Ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalian pernah mikir nggak kalau ACC itu revisi itu kalau ibarat di HP, app kalian itu diupdate jadi versi yang lebih bagus. Jadi pada waktu versi sekarang dirasa ada kekurangan ABCD, itu kan harus dibenerin ya kan? Pada waktu dibenerin kerjaan kalian jadi lebih bagus. Jadi itu sebenarnya kayak update aja,
bukan berarti kalau umpamanya nggak diterima kalian jadi bodoh gitu, enggak. Tapi kayak masih banyak yang bisa dibagusin gitu loh. Nah Tapi nanti itu sudah soulless gitu loh Pak. loh tenang aja, Jiwanya sudah selalu mulai itu juga ada triknya gitu loh. Oh, apa nih? Spill Paman trik-triknya. Triknya. Jadi gini, kalian ngerasa kalau kehidupan kuliah kalian balance nggak? enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa ayo? Karena sering keteteran mandi, makan, bahkan basic necessity saja banyak yang keteteran. Kalian pernah mewajibkan kalian untuk istirahat nggak? Kalau aku pernah sih. Kalian Aku sejak mungkin kalian nggak sadar ya. Jadi gini, Dan manajemennya ya. jadi kasarannya gini, kerja dan istirahat itu adalah apa ya, satu sama lain ini saling berhubungan gitu loh. Kalau kalian kerjanya keras, kalian istirahatnya juga butuh kenceng. Jadi pada waktu kalian kerjakan sesuatu di planning, pada waktu kalian istirahat juga di planning. Jadi contohnya gini nih, aku liburan ya. Aku pokoknya mau namatin game ini, nggak ngurus main sampai jam berapapun, pokoknya tamat. Itu targetku kalau liburan. Di planning, jadi bangun, sarapan nge-game. Terus sampai bosan, sampai bodoh, istirahat, main lagi. Jadi apa ya? Jadi liburannya juga terplanning, walaupun planningnya itu juga bodoh-bodoh. Contohnya kayak aku hari ini cuma mau tidur aja di kasur, nonton film, nggak mau bangun, nggak usah mandi. Tapi itu di planning gitu loh. Jadi pada waktu kalian selesai liburan, kalian seger. Pada waktu kalian masuk, kalian nggak pikiran liburan lagi karena liburannya udah mentok gitu, udah dimentokin. Tapi kalau kalian liburan nggak di planning, cuman kayak hari ini ngapain ya, wes, moro-moro liburannya habis. Sedih kan? Benar-benar. Orang nggak di plan jadi nggak kerasa. Iya, gitu ya. jadi liburan sama kerja sama-sama harus di planning gitu supaya maksimal. Begono teman-teman. Oke. Tuh, Iya. tips dari Mati Paman. hidup itu berarti harus dinikmati. Benar. Jadi Burung tipsnya juga nih. Hmm. Kalau dari aku, ACC itu semakin sering kalian ditolak, itu kayak bangun imun tubuh gitu sih teman-teman. Jadi kalau kalian ACC ditolak, di satu titik itu kalian akan nemu pattern-nya. Gimana sih untuk menciptakan sesuatu, mendesain sesuatu yang baik. Misalnya, oh ternyata selama ini aku ada miss-nya di sini sih. Dari pemilihan warnanya, oh next time aku nggak boleh jatuh ke lubang yang sama. Aku nemu pattern-nya untuk bikin desain yang seperti ini, itu aku perlu warna-warna yang kayak gini loh. Kalau ngobrol sama Pak Kris ini, orangnya suka merhatiin yang kecil-kecil. Tadi kayak Paman ngomong makan, aku tiap kali ngingetin masalah itu. Jadi di satu titik kalian akan nemu pattern bahwa untuk jadi seorang desainer yang baik itu ada hal-hal yang perlu aku perhatiin. Jadi jangan dianggap oh dosennya ngeceng aku atau oh aku ini nggak pinter karena aku ditolak terus. Nah ini sebetulnya proses ACC ini proses di mana kalian menemukan pattern untuk menciptakan desain yang bagus. Ini adalah proses belajar kalian sih. Mendadak serius. ya, tapi kesimpulan seriusnya gitu memang teman-teman. Jadi kalian apa ya? Kalian jangan terlalu pada waktu ditolak, yo gimana mindsetnya aja kayak oh ini kurang bagus sih warna kayak kata Pak Kris ini warnanya kurang gini bla bla bla. Ya udah, solusinya gimana kalau gitu? Ya warnanya dibenerin. Simple enggak sih? Kedengaran simpel. Wah, ini referensinya kurang nih, soalnya kamu coba cari referensi yang gini. Oke, berarti solusinya adalah aku browsing cari referensi yang gini. Iya, kayak gitu aja. Jangan terlalu tidak, aku tidak. Dan next time-nya kalian udah siap dengan hal-hal itu, karena kemarin kalian udah
kemarin warnanya salah loh, referensinya kurang. Next time kalau ACC lagi, untuk project yang berbeda, kalian udah punya mindset, oh berarti aku mesti merhatiin color nih, layoutnya mesti di research. Aku perlu data referensi dari jurnal misalnya kayak gitu sih. Jadi kita nggak akan jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Gitu. Tapi memang kadang revisi makin banyak itu meskipun otak udah capek, udah desperate, itu malah tiba-tiba ada ide bagus yang muncul. Di Setuju. akhir. Atau dosennya kasihan. Aduh. itu proses tarik tambang sih, kuat mana yang ACC sama yang nolak ya kan. Oke. Siapa yang menyerah duluan? Enggak, wis ta. Mungkin kalian nggak sadar ya, cuma dulu mata kuliah apa ya, semester kemarin mata kuliah apa sih? VCD 1 udah. Oh, Bukan kita VCD namanya 1 mereka. Namanya apa Pak? Commercial design ya kalian kemarin? Komdes semester depan Pak. Bukan. Kita di So, social design. Social design. sebelum social design apa? Visual study. Visual study. Menurut kalian visual study susah nggak? Pada waktu itu? Ya susah. Stres. Saat itu. Nah, kalau umpamanya sekarang kalian kerjakan lagi bisa. Ya pasti terasa lebih mudah. Jadi gampang banget kan? Lebih gampang banget sih kalau Kayak gitu sebenarnya. Kenapa kok tambah kesini rasanya tambah susah? Karena memang ya kalian diajari hal-hal baru gitu loh. Jadi kayak bodoh lagi, habis pinter bodoh lagi. Naik. Tapi kalau umpamanya kalau kalian balik lagi ngerjakan yang lama-lama kayak halah ini sih seminggu juga kelar gitu. Kayak gitu. Iya benar. Kalau kita lihat kayak gitu sebenarnya kita ya udah berkembang. Kalian berkembang, tapi kalian nggak sadar. Yang sadar kita yang senyum-senyum aja ngeliat kalian nangis-nangis. Kayak dosanya tuh kayak suka ya, bahagia kalau kita itu kesusahan gitu ya. Suatu hiburan tersendiri kayaknya. Nggak bisa dipungkiri mungkin iya Pak ya. Karena tidak menolak berarti iya kayaknya. Tolak dong ya ampun. Gimana dosen juga suka sesuatu yang ya kayak gitu. Iya. Sebenarnya hiburannya kayak gini sih, kayak geli aja, kayak lihat kalian apa ya? Kita kan udah ngelihat prosesnya secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kita kan ngerti tuh nanti akhirnya kayak gimana. Cuman buat kalian yang ngelakuin terus kalian clueless itu kan kita kan geli ngelihatnya kayak alah ya Allah, ini lah tinggal diginikan. Ayo cari sampai kalian bisa nemu ininya. Itu kayak itu jadi hiburannya bukan kita bersenang-senang di atas penderitaan kalian, enggak. Cuman kayak kurang apa ya? Kayak, dikit lagi. Ayo. Kita juga ngalamin yang kalian rasain loh. Waktu kalian stres itu kita juga ikutan stres. Hai, sorry banget nih ganggu waktunya dengerin podcast. Nah, Mbak Mimin mau ngasih kabar aja nih kalau podcast kali ini dibagi ke dalam 2 bagian. Untuk bagian yang selanjutnya, teman-teman bisa langsung aja lihat di YouTube channel kami atau di Spotify kami. Oke, see you!